Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Serta sholawat serta salam selalu tercurah kepada utusan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pihak keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya senantiasa mendapatkan syafaat yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik siswa-siswi MTS Negeri 1 Manado yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Bapak Abdullah Afan Sulaiman di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang kedua di semester ganjil. Sebelum Bapak akan mulai mata pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa adik-adik untuk like and subscribe di video ini. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar yang ada di bawah ini dengan cara menuliskan hadir Pak, nama lengkap, dan kelas berapa. Adik-adik siswa-siswi MTS Negeri 1 Manado yang ada di rumah, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pertemuan yang kedua ini adalah membahas tentang biografi kehidupan Abdullah Abbas As-Soffa. Biografi kehidupan sang pendiri Abu Abbas As-Soffa. Yang kita ketahui bahwasanya pendiri dinasti Abbasiyah sekaligus khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Soffa. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dipanggil Abu Abbas As-Soffa. Abu Abbas As-Soffa, adik-adik, dilahirkan di kota Hamimah atau Humaimah. Di kota Humaimah. Kota ini adalah kota yang diberikan oleh dinasti Umayyah kepada keturunan daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Umayyah memberikan kota Humaimah kepada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau Abu Abbas As-Soffa dilahirkan di kota Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Di sini adik-adik ada sedikit perbandingan pendapat atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Abbas As-Soffa lahir pada tahun 105, adapun yang mengatakan bahwasanya Abu Abbas lahir pada tahun 104 Hijriah. Abu Abbas As-Soffa dia dilahirkan dari seorang ibu. Ibunya bernama Robtah binti Abidullah Al-Harisi. Nama ibunya adalah Robtah binti Abidullah Al-Harisi atau Roitah Al-Harisi. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Sekali lagi, Abu Abbas As-Soffa dilahirkan dari ibu yang bernama Robtah binti Abidullah Al-Harisi dan ayah bernama Muhammad bin Ali. Abu Abbas As-Soffa diberikan gelar As-Soffa. As-Soffa adalah gelar atau julukannya Abu Abbas, yang berarti
sang pengalir darah. Pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang dan menentang. Begitu berani Abu Abbas sehingga dia dijuluki, diberikan gelar As-Soffa, pengalir darah dan pengancam bagi yang menentang dan membangkang. Adik-adik yang ada di rumah, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Abbas ini adalah seorang yang bermoral tinggi. Bermoral tinggi dan memiliki kesetiaan. Beliau disegani dan dihormati oleh semua kalangan. Sahabat-sahabatnya menghormatinya, kerabat-kerabatnya menghormati dan mensegani Abu Abbas As-Soffa. Ia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Sifatnya pemalu, budi pekerti yang baik, dan orangnya dermawan, suka membantu orang lain. Menurut Imam As-Suyuti, Abu Abbas As-Soffa adalah orang yang sopan dan selalu menepati janji, dan seorang yang dermawan yang suka membantu orang lain. Kemudian adik-adik, pada tanggal 3 Rabiul Awal, pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibeat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi Abu Abbas As-Soffa diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Nah, kemudian adik-adik, dinasti Abbasiyah itu pertama kali berpusat di kota Kufah. Ketika di Beat pertama, Abu Abbas, tempatnya dinasti Abbasiyah berpusat di kota Kufah. Adik-adik, siswa-siswi MTS Negeri 1 Manado yang ada di rumah, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dinasti Abbasiyah berpusat di kota Kufah, 2 tahun kemudian setelah pengangkatan Abu Abbas As-Soffa sebagai khalifah pertama 132 Hijriah, 2 tahun kemudian 134 Hijriah, pusat dinasti Abbasiyah di Kufah dipindahkan ke kota Anbar atau Persia. Dari Kufah, dinasti Abbasiyah pindah ke kota Anbar yang ada di Persia. Kemudian Abu Abbas ini dia memimpin dinasti Abbasiyah tidak lama. Abu Abbas menjadi khalifah dinasti Abbasiyah selama 4 tahun 9 bulan. Abu Abbas menjadi khalifah memimpin dinasti Abbasiyah selama 4 tahun 9 bulan. Kemudian ia wafat dalam usia 33 tahun. Abu Abbas As-Soffa meninggal dunia, wafat pada usia 33 tahun di kota Anbar atau Persia pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Adik-adik, itulah materi kita pada pertemuan yang kedua hari ini. Sejarah singkat biografi kehidupan Abdullah Abbas As-Soffa, sang pendiri dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Afan dan apa yang kita dengar, yang kita pelajari pada hari ini, insya Allah menambah ilmu kita sehingga menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat. Adik-adik, seperti biasa di akhir materi Bapak pada hari ini,
Bapak akan kasih tugas. Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah sebutkan nama lengkap Abu Abbas As-Sofa. Yang pertama, sebutkan nama lengkap sang pendiri dinasti Abbasiyah. Yang kedua, sebutkan nama ayah dan nama ibu daripada Abu Abbas As-Sofa. Yang ketiga adalah dilahirkan di kota manakah Abu Abbas As-Sofa dan meninggal di kota mana Abu Abbas As-Sofa. Yang ketiga, dilahirkan di kota mana dan tahun berapa, dan meninggal di kota mana dan tahun berapa Abu Abbas As-Sofa. Cara buat tugas seperti biasa. Adik-adik bisa ketik di HP atau ketik di laptop, kirim file PDF-nya kepada Bapak, atau adik-adik bisa menulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di nomor WA Bapak yang ada di bawah sini. Nomor WA Bapak Afan. Adik-adik, siswa-siswi MTS yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda merupakan suatu kesempatan yang luar biasa untuk adik-adik siswa-siswi menuntut ilmu. Sebaiknya gunakan kesempatan mudah kalian untuk bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam belajar. Sehingga ketika kelak nanti kalian tidak akan menyesal di hari kemudian. Jika kalian ingin mendapatkan dunia yang baik, maka gunakanlah ilmu. Kalian ingin mendapatkan dunia dengan ilmu. Dan jika kalian ingin mendapatkan akhirat, harus juga dengan ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.